Ternyata benar-benar full tutup. Jadi bukan ini ya, bukan buat konten ya. Ini yang bilang marketing monyet-monyet tolol ini. Cerita challenge 10.000 bakso Holy Wings tuh gimana ceritanya sih? Akan jadi dijual di outlet Holy Wings. Kalau achieve 10.000 ya Sempat stres nggak ketika rugi terus? kayaknya enggak deh. Kenapa nggak stres? Saya merasa cari duit sekarang kok kayaknya nggak susah ya. Warren, jajan bakso. Gimana kabarnya? Baik coach. Wis, mantap. Ternyata orang Semarang ya. Kita dunia sempit sekali ya. Iya. Penggemar nasi ayam juga ya? Nasi ayam Bu Pini ya. Bu Pini. Bu Pini. Bener-bener. Bagaimana kabarnya jajan bakso? Jajan bakso bangkrut tapi dadakan diselamatkan. Oh, bangkrut, dadakan diselamatkan. Iya. Jadi awalnya buka bakso tuh gimana sih? Awalnya buka bakso itu disurprise sama orang tua. Di-surprise sama orang tua? Iya. Oke. Papa udah sewa ruko di Kelapa Gading, kamu buka bakso. Kenapa harus bakso? Karena salah satu yang papa bisa bikin bakso. Jadi awalnya papa itu pengennya buka nastar, jualan nastar atau brownies, makanan-makanan kayak gitulah. Tapi pengennya premium. Ya. Dia itu idealis, jadi bahan bakunya harus mentok dulu gitu loh. Ya. Saya bilang kalau mau bikin yang kayak gitu harus bangun brand agak lama gitulah. Ya udah deh, jadinya bakso supaya semua orang bisa makan. Benar. Tapi akhirnya juga bakso kita bikinnya yang kayak Premium gitu. juga? Premium juga, karena ya itu balik lagi. Dia maunya bahan bakunya maksimal dulu, jadinya HPP-nya tinggi, baru dicari siapa yang beli. Kebalik. Bukan ngelihat marketnya di mana, ya terus ditentuin HPP-nya berapa. Oke. Kebalik. Itu gaya-gaya Idealis. Produsen ya, produsen. Seniman. Tunggu, papa itu kerja apa? Utamanya sih dagang terpal ya. Dagang terpal. Dagang terpal yang udah jalan Di 20 tahun ya. Di Semarang atau di Surabaya? Ada di Semarang, Surabaya, Tangerang, Medan. Sampai jual mobil sport itu benar nggak sih? Benar. Benar. Saya konten itu nggak ada yang Nggak ada flexing, bukan apa gitu ya? Bukan. Beneran semua. Oke, jadi penggemar mobil sport. Penggemar. Sebelum jajan bakso profesinya apa? Saya apa ya? Makan gaji buta kayaknya. Ya dulu Bantu orang tua. Bantu gitu orang lah. tua. Bantu orang tua. Bantu Oke. orang tua. Bantu tapi ya nggak ngapa-ngapain lah itu. Santai kerjanya. Santai. Oke. Sampai punya mobil sport. Mobilnya mobil apa yang dijual waktu itu? Yang dijual tuh Porsche 911S Oke. sama VW Sirocco R. Terus dijual jadi jajan bakso. modal awal. Iya, Oke. Jadi waktu awal berarti gede banget ya modalnya. gede. Berapa yang Sampai bangkrut ini ya. modal awalnya waktu mulai? Modal awal itu kita mikirnya 1,5 M cukup lah. Mau bengkak sampai 2,5 3 M. 3 M akhirnya kita buka. Setelah itu subsidi kerugian bootstrapping 1 M lah. Oh, bootstrapping 1 M. Sampai bangkrut, udah nggak kuat. Gila. Jadi orang tua udah nggak mau support lagi. Atau sampai sekarang memang nggak disupport sama orang tua? Disupport pastilah, saya nggak ada duit sendiri, nggak ada. Nggak, maksudnya dari jual mobil dia nggak bisa mengcover sama sekali sampai habis. Maksudnya gimana? Kan mobil dijual nih, mulai bisnis 1,5 M sampai 2 M. Itu suntikan modal masuk terus? Masuk terus. Oh, Masuk terus. Oh. Jadi sama-sama gila sama orang tua. Cemplungin terus aja tuh. Oke. Apa sebetulnya yang salah? Yang salah di bisnis ini ya. Di jajan bakso. Produk bagus, brand bagus, service bagus, rasa udah enak. Yang salah mungkin satu sok pinter sama lokasi. Lokasi bukannya di situ sebelahnya bakso Solo juga? Iya, tapi kan bisnis modelnya beda kan. Yang tadi saya bilang sok pinter itu karena nggak nyontek aja. Berusaha bikin
bisnis model baru. Orang makan bakso di serve kayak kayak restoran, ya kan. Padahal biasanya bakso itu cuman karyawannya dikit 2, terus mungkin setengah self service lah, dikit timnya. Kalau saya kan waiter sampai berapa? 15 orang. Waiter 15 orang. 15 orang. Berat, kurang rame untuk menutup operational cost-nya. Oke. Rata-rata satu hari berapa orang yang datang? Di pas paling rame. Pas paling rame kemarin waktu bangkrut, waktu tutup. Waktu bangkrut. Berapa orang tuh yang datang? Sampai 300 orang lah sehari. 300 orang satu hari? Iya, tapi gara-gara mau tutup doang ya. Oke, jadi itu untuk perpisahan tuh ya? Perpisahan. Lumayan, omsetnya lumayan berarti ya? Lumayan lah. Kalau rata-rata berarti udah berapa bulan tuh jajan bakso ini? Jajan bakso 1 tahun, 2 tahun? Nggak ada. Nggak nyampe? 6 bulan lebih. 6 bulan lebih? Hampir 7 bulan ya. Oke. So kalau misalnya kita breakdown ya, pemikiran pada saat memikirkan, saya mau masuk ke market premium, produk premium, kemudian strategi marketing yang dijalankan kemarin, itu apa yang bagus, apa yang tepat, apa yang nggak tepat? Yang kalau strategi marketing yang nggak tepat, waktu saya bikin campaign yang makan bakso gratis tuh loh. Mas, yang viral. Yang viral. Ya. Nah itu gimana tuh ceritanya tuh? Ceritanya, saya dulu kan memang udah pernah bikin kalau nggak enak nggak perlu bayar. Ya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya cuma makan 1 lah, atau kalau gorengan cuma dimakan segigit, balikin gratis. Ya. Ya ini awalnya Ko Hendro juga nih bilang, kok cupu banget sih, harus ada syaratnya. Harusnya nggak usah ada syaratnya lah, gitu loh. Okay. Orang juga nggak mungkin sengaja kayak gitu kok. Yang ada juga dikit yang sengaja kan. Ya udah deh. Tapi aku ini stylenya kan gitu, nggak apa ya. Kalau cuman ngomong mulai sekarang nggak ada syaratnya, kan nggak seru kan. Nah, aku pengen bikin yang kayak gitu deh. Itu namanya UGC. User Generated Content kan. Betul. Di skenario aja orang beneran nyoba nakalin. Tujuannya setelah itu dia ngomong ini cuman bercandaan. Terus di akhir aku nanggepin kalau orang memang mau berniat jahat itu pasti bisa ngakalin seberat apapun syaratnya. Jadi syaratnya akan dihapuskan mulai sekarang. Jadi yang kita plan itu sebenarnya endingnya positif. Nggak nyangka kalau kayak gitu. Belum nyampe ending sudah rame gitu ya? Iya. Ya itu mungkin kelamaan antara saya pisah itu kan jadi part 1 part 2. Part 1-nya terlalu boom, part 2-nya ke take down TikTok. Oh, part 2-nya di take down. Iya, udah 1 juta view, hampir berapa ya? 500 ribuan view ke take down TikTok karena kelihatan nomor rekening waktu bayar kris. Jadi kan itu kelihatan di part 1 dipotong nggak bayar kan? Iya. Padahal di part 2-nya begitu tim saya ngomong, "Udah nggak usah bayar, nggak apa-apa." Dia langsung ngomong, "Enggak, bayar. Saya cuma ngetes aja gitu loh." Nah, itu ke-cut. Ke take down. Ini buat teman-teman yang nggak satu server ya. Ini jadi ceritanya ada seorang influencer dan itu udah kenal ya. Sudah janjian gitu ya. Udah kenal. Saya yang propose ini. Kamu mau viral nggak? Kan dia siapa namanya? Clarissa, betul. Kan dia influencer kecil. Benar. Kamu mau viral nggak? Saya jamin viral. Tapi kamu bakal banyak dihujat. Tapi kalau handle-nya baik, nantinya endingnya terbaik gitu loh. Jadi si Clarissa ini pergi makan di jajan bakso, terus dia pesan 4 mangkok ya? Satu dulu dia makan, terus dia pesan tambah 4 tapi bukan dibungkus ya? Bukan, terus dipindahin semua. Oh gitu. Kan isinya 5. Satu habis, tambah 4, dipindahin satu-satu kan jadinya 4 semua kan itu. Benar. Berarti memenuhi syarat dong. Memenuhi syarat. Nah itu si waiternya gimana? Waiternya di janjian nggak? Nggak. Makanya ekspresinya kelihatan bingung segala macam kan. Yeah. Tapi handle-nya bagus banget sih. Iya. Yeah. Waiter itu handle-nya bagus banget dan apa ya, mereka kasih tunjuk memang ini ikutin persyaratannya dan memang dipenuhi kan gitu ya.
Tapi kenapa nggak saat itu juga langsung pranknya itu dihentikan? Cari viralnya. Cari viralnya. Ya itu salahnya. Jangan, kalau mau ada yang bikin kayak gini, jangan dibikin part 1 part 2. Ya, salah itu iya, part 1 iya. part 2. Mestinya langsung di-cut saat itu juga. Sorry Mbak, ini prank. Jadi suasana langsung cair lagi karena si Clarisanya juga dihujat kan? Clarisanya yang dihujat habis-habisan. Yang nonton belasan juta loh itu di Indonesia. Terus dia gimana nasibnya tuh? Pertama-tama dia panik, orang tuanya ikut panik. Terus habis itu kan saya klarifikasi, ini ide saya semua segala macam. Dia udah agak tenang. Tapi sekarang dia jobnya dengar-dengar naik kok malahan. banyak brand masuk malahan. Iya, tapi untungnya karena itu ya, karena apa? Karena ada klarifikasi, karena Ko Warren juga di interview kan, ada siapa yang nanya, ini sebetulnya siapa nih? Ini lu kenal nggak? Jadi kan klarifikasi yang benar-benar genuine bahwa ini saya udah kenal, semuanya terbuka gitu. Tapi bukannya itu malah bagus sebenarnya buat jajan bakso? Bagusnya awareness sih. Nah, hampir gak ada yang nggak denger lah. Iya. Orang mungkin nggak tahu jajan bakso, tapi pasti tahu Clarissa makan bakso gratis. Iya. Ya itu. Oh itu komentar, wah ini adalah akhir dari profesi kamu sebagai food blogger. Iya. Wah gila. Nah, so jadi sekarang jajan bakso rukonya dipakai sebagai apa? Jajan bakso itu akan saya pakai lagi untuk buka restoran Thailand. Oke. Jadi ya ini klarifikasi sekalian ya. Kan di video saya tutup itu saya bilang ada kesempatan lain yang nggak bisa ditolak. Ya. Terus Holy Wings ini kan masuk dadakan. Itu beneran? Beneran dadakan, nggak di planning. Oh. Lah, gara-gara saya pernah ngomong kesempatan yang nggak bisa ditolak, dikira ini udah di planning sama Holy Wings. Oke. Padahal bukan itu. Padahal apa? Padahal nih Arun Thai restoran. Ya. Oh. Ya gitu. Jadi kan bakso ini rugi terus. Saya minta saran lah sama Ko Andrew. Ko ini saya tiap bulan subsidi berapa puluh juta. Gimana ya? Saya kira-kira 3 bulan lagi harus tutup ini, nggak kuat. Harapannya itu dikasih arahan. Ya udah kamu tutup aja, ganti yang lain, atau kamu gini aja biar gak rugi gitu kan. Tapi sama dia malah langsung tawarin, udah buka ini aja dari Surabaya, saya kenal juga ini sama orangnya, namanya Sandy sama Pan. Orang Thailand, yang Pan itu orang Thailand asli. Oke. Udah ada, Arun ini udah ada di Surabaya. Oke. Jadi kita tinggal buka cabang di sini. Yang di sini nanti saya yang pegang operasionalnya. Oke. Memang senang F&B? Enggak sih. Senang bisnis aja. Senang bisnis. Apapun oke. Tapi kalau masuk ke produk baru, bisnis baru, apa sih perbedaannya? Jualan bakso nanti dengan Thai food? Pasti kitchennya beda ya. Kitchennya beda. Ini kan banyak hot kitchennya. Kalau bakso kan enggak kan. Produksi, masuk chiller, udah nanti tinggal di open kitchennya direbus aja kan. Direbus ulang. Kalau ini kan ada prepare, terus dimasak, serving, ya kan, beda aja, beda flow-nya. Uniqueness-nya apa kalau untuk Arun? Yang masak orang Thailand asli. Terus yang di Jakarta ini yang pegang saya. Oke. Halal, non halal? Non halal. Kalau yang pegang saya pasti kalau nggak enak nggak perlu bayar. Oh gitu? Iya. Apa nggak jadi bumerang? Enggak. 90, saya yakin mayoritas orang baik lah. Orang baik ya? Orang baik. Tapi itu adalah statement yang sangat bagus ya, karena kita sebagai pengusaha bertanggung jawab, intinya gitu ya. Bukan pengen cuan aja, bukanlah. Bukan pengen cuan aja. Lalu karyawannya akan ambil karyawan jajan bakso atau karyawan baru? Sebagian akan karyawan jajan bakso. Sebagian yang nggak bersedia jualan makan non halal, saya nggak paksa. Saya kasih kompensasi. Oke. Ada yang saya carikan kerja juga. Oh gitu? Iya. Wah hebat nih. Hebat. Terus dapat? Ada yang dapat, ada yang belum dapat. Yang belum dapat kan saya kompensasi itu.
Sempat stres nggak ketika rugi terus? Ketika rugi terus, kayaknya enggak deh. Enggak. Enggak. Kenapa nggak stres? Saya merasa cari duit sekarang kok kayaknya nggak susah ya. Oh gitu. Iya. Zaman sekarang asal berani ngonten, tahu ilmunya ngonten, jadi afiliator aja bisa kan puluhan juta sebulan. Bener. Nggak susah kayaknya. Puluhan juta nanti nabung lagi, buka usaha lagi, nggak susah deh. Oke. Mentalnya memang mental entrepreneur. Keren. Keren. Gitu. So, apa yang dilakukan untuk membuat karyawan itu pinter? Karena pasti kan yang direkrut waktu awal-awal nggak ngerti bakso, kemudian harus melayani seperti resto. Gimana caranya supaya karyawan itu pinter dan cepat belajar? Kitanya harus pinter. Kitanya harus pinter, harus sabar ngajarin mereka. Harus deket sama mereka juga. Harus deket. Seberapa sering Warren nongkrong di outlet? Waktu awal-awal buka sering ya, sebulan 2 bulan pertama tuh hampir tiap hari. Sampai 3 bulanan masih hampir tiap hari. Lama-lama kan makin jarang tuh. Saya banyak janji ketemu orang, banyak ikut kelas, itu makin jarang. Tapi masih cukup sering dan masih cukup sering juga saya tiap malam itu ikut briefing. Dan tiap bulan kita ada makan-makan setelah gajian, makan-makan yang benar-benar santai, sharing-sharing segala macam, itu duduk lesehan semua udah. Bareng-bareng. Bercanda-bercanda. Oke. Terus gimana cara bangun tim yang solid? Bangun tim yang solid dimanusiakan aja manusianya. Gimana maksudnya? Kalau ngasih perintah bukan langsung pokoknya kamu A ya. Enggak ya, dikasih tahu kenapanya. Terus kayak gimana ya? Kayak ini saya bangkrut nih. Kan perusahaan bangkrut harusnya nggak usah ngasih kompensasi kan? Benar. Nggak wajib gitu loh. Apalagi saya UMKM kan. Betul. Tapi rasa kemanusiaan saya juga lihat loyalitas mereka. Ya nggak tega juga kalau nggak kasih kompensasi. Saya carikan kerja mereka juga. Bukan kewajiban juga. Bukan kewajiban. Betul. Ya kemanusiaan. Terus kalau sebenarnya skill-skill yang di luar diperlukan kerjaan kan saya harusnya nggak usah bimbing kan ya. Benar. Tapi saya masih suka suruh mereka baca buku ini. Ada yang memang suka baca buku, saya apresiasi. Memang saya suka sih kalau orang suka belajar. Bagus. Kayak gitu. Ya saya berusaha bangun hubungan personal lah. Mereka hobinya apa, saya interestnya saya cari tahu interestnya. Dalam 6 bulan berjalan, selain dari bangkrut, apa problem terberat yang pernah dialami Jajan Bakso? Atau Warren sendiri? Problem terberat ya pasti SDM ya. SDM. Beratnya di mana? Fresh graduate kan kebanyakan. Oh, banyak ambil fresh graduate. Banyak fresh graduate. Nah, itu banyak yang keluar masuk untuk awal ya. Keluar masuk. Dulu kan memang kita staffnya banyak tuh dari awal. Memang ambil banyak kan. Pasti kan kesortir sendiri kan. Dari 15 gitu yang dari awal banget saya buka sampai sekarang itu kemungkinan 7 lah. Yang tersisa ya. Yang lainnya kan keluar. Oke. Waktu mereka keluar itu pernah waktu saat kita rame-ramenya itu kan berat juga tuh. Harus nginterview orang tiap hari. Iya. Nginterview 2 hari keluar gitulah. Ya, multitasking juga. Iya. Terus apa yang membuat akhirnya bisa mendapatkan karyawan yang bagus dan setia? Mungkin mereka cocok aja kali kerjanya di situ, cocok sama saya. Cocok sama kerjaannya, cocok sama orangnya gitu ya. Iya, mungkin dulunya juga saya waktu baru-baru itu belum terlalu bisa jadi leader, lama-lama makin bisa. Kalau Ko Andrew bilangnya katanya 83% orang yang keluar itu karena nggak cocok sama atasannya katanya. Iya, betul. Ya mungkin itu salahnya dulu di saya lah. Jadi kalau masalah kebangkrutannya ini sebetulnya problem operasional, problem marketing, atau problem pricing? Utama lokasi. Lokasi. Kurang ramai.
Kalau bukanya di Jaksel kemungkinan omsetnya bisa nutup untuk operational cost dan masih profit. Marketnya terlalu kecil, udah premium, bakso lagi menunya. Edukasi juga kan ini, dan memang market size-nya kecil. Yeah. Dan saya itu ada central kitchen-nya kan. Mau nggak mau kan harus produksi bakso lah, gorengan, kuah. Itu kalau untuk ditanggung satu resto agak berat. Apalagi restonya nggak terlalu ramai. Kalau saya punya yang kayak gini 2-3 cabang lebih oke. Kalau di Jaksel 1 cabang mungkin masih bisa. Masih aman. Ya. Oke. So jadi lebih kepada harusnya di scale lebih cepat ya. Harusnya di scale lebih cepat. Terus dengan pembelajaran yang sudah ada untuk strategi Arun apa yang akan berbeda? Kalau Arun ini kan saya SOP-nya tinggal copy paste. Saya cuman disuruh improve aja kan marketing sama ya mungkin kalau operasional saya bisa improve lagi bagus. Utama paling nyontek dulu aja. Tapi kalau dari area Kelapa Gading memang banyak banget yang buka tutup sih resto ya. Oh iya. Banyak banget. Di mana-mana kayaknya nggak Kelapa Gading aja kan. Khususnya Kelapa Gading. Oh, kenapa tuh? Di tempat lain laku keras masuk sini belum tentu. Di tempat lain nggak laku dimasuk Kelapa Gading laku. Itu jadi agak sedikit random ya. Random. Nah, resto Thai ada beberapa buka bertahan cukup lama tapi akhirnya tutup juga. Apa? Lokasinya sih dekat-dekat Kelapa Gading juga. Thai Cada ya kalau nggak salah ya. Oh nggak tahu deh. Lupa. Itu udah cukup lama. Bukan di mall. Di Boulevard. Oh nggak tahu. Lokasinya tuh dekat Sari Sanjaya, dekat ini nih Boulevard seberangnya mall. Saya kan baru nih di Kelapa Gading. Nah, harus tahun. Yang cukup rame Thai itu yang di warung SCI. SCI 1. Itu udah lama tuh SCI. Tapi yang baru tuh yang di WGP bukan? Ya WGP. Raktai ya. Raktai. Iya. Raktai. Nah itu halal semua tapi kayaknya. Halal. Dia halal. Tapi itu nggak pernah sepi tuh. Iya. Itu nggak pernah sepi. Itu cukup oke juga. Karena kayaknya supporting dari influencer sangat banyak. Jadi cukup. Dia viral yang nggak sengaja lah. Viral nggak sengaja, makanannya sih oke. Makanannya cukup otentik dan bahan bakunya semua kan datang dari Thailand gitu. Ya sebenarnya kalau Thai food seharusnya selera Indonesia sih cukup masuk ya. Dan kayaknya nggak banyak saingan. Ya. Ya kalau di wilayah itu nggak banyak saingan. Iya, saya ngikut insight-nya Ko Andrew aja lah. Dia lebih pengalaman kan. Lebih pengalaman. Menurut dia kemungkinan bisa laku di sini ya oke lah. Cobain aja. Tapi ya itu namanya bisnis ya. Nah, pertanyaannya, kalau Arun gagal lagi, apa yang akan dilakukan? Arun gagal lagi ya nggak apa-apa. Yang penting kan dapat pelajaran dari sana. Wah, keren. So, gagal itu nikmat. Gagal itu nikmat. Kenapa bisa begitu? Kita belajar paling banyak pasti waktu gagal. Kita paling bertumbuh dewasa paling banyak itu waktu gagal pasti. Gimana cara ngatasi perasaan pada saat gagal? Kan pasti banyak orang yang kalau punya persepsi gagal itu kan negatif ya. Jarang ada yang punya perasaan gagal itu nikmat. Mindset ya. Mindset. Apa yang akan membedakan mindset orang yang melihat kegagalan ini adalah hal yang baik dan yang kegagalan itu kayaknya the end of the world? Saran saya baca buku Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Itu Timothy nyaranin juga kan? Iya. Saya baca, wah memang bagus banget sih. Ada satu chapter itu namanya kegigihan. Itu kan diceritain juga berbagai macam tokoh gagalnya berapa kali sampai di akhirnya bisa sukses. Napoleon Hill-nya itu udah sukses, bangkrut sampai di akhir hidupnya baru dia mulai sukses banget kan. Ya di situ saya refleksi. Saya itu dari dulu orangnya kurang gigih. Ya jadinya sekarang saya berusaha itu, terinspirasi dari buku itu. Keren.
Bagus banget buku itu. Membuka mindset banget lah. Masalah keberuntungan juga dari situ banyak banget lah. So, cerita challenge 10.000 bakso Holy Wings tuh gimana ceritanya sih? Ceritanya, jadi kan yang saya memang udah kenal sama Ko Hendro kan. Yang Aaron ini kan memang buka sama dia. Tapi nggak ada di skenario tentang bakso ini. Ya dia grupnya dia lah, dia lagi meeting mungkin terus lewat. Terus mereka lihat loh, kan dia tahu kalau harusnya udah tutup. Tapi kok masih ada karyawannya. Ya iseng-iseng tanyain lah. Kamu ada baksonya enggak? Kamu di mana? Aku bilang ya hari ini ada karena mau perpisahan kan. Terus oh ya udah deh saya mampir ya sekalian sama Bang Hotman sama Ko Ivan. Ya udah kok gitu. Ya udah itu jatahnya tim. Jatahnya tim dia dapat bagian lah. Oke. Bang Hotman juga komentarnya positif. Tapi itu target 10.000 bakso ceritanya akan jadi apa tuh? Akan jadi dijual di outlet Holy Wings. Kalau achieve 10.000 ya akan lanjut. Oh bikin dilanjutkan di Holy Wings tapi. Dilanjutkan di Holy Wings. Saya udah nggak ada outlet. Outletnya tutup beneran. Outletnya benar-benar full tutup. Jadi bukan ini ya, bukan buat konten ya. Bukan. Banyak orang berpikir, ini buat konten aja nih. Ntar tahu-tahu, mohon maaf kita akhirnya buka lagi gitu kayak Ria Ricis gitu. Mau selesai pamit dari YouTube, ternyata masih lanjut konten. Tadi malam saya kepikiran siapa saya mau kayak style Timothy Ronald aja di sini. Ini yang bilang marketing monyet-monyet tolol ini. Tapi kayaknya nggak berani. Beneran soalnya itu mereka cobain, kita deal sama mereka itu nggak ada 15 menit lah, beneran spontan. Langsung tuh ya? Langsung. Ya memang satu mereka cocok makanannya, dua brandnya udah lumayan kedengeran. Kalau cocok brandnya nggak kedengeran mereka juga nggak mau pasti. Jadi di challenge, toh kedengeran pun mereka juga nggak berani langsung take over kan rugi. Beneran itu. Dikira orang dari saya bohongan, enggak sih, beneran. So jadi ditantang untuk menjual bakso di Holy Wings, seluruh Holy Wings, atau hanya satu Holy Wings saja? Saya dengarnya kemungkinan di outlet Jabodetabek dulu ya. Oke. Tapi kan yang ngurus sebagian besar mereka. Oh jadi hanya supply produk? Ya saya ngikut. Mungkin mungkin namanya dipakai juga resep. Namanya dipakai harus pakai nama jajan bakso yang dihargain mereka itu nama jajan baksonya. Keren. Kalau seluruh Holy Wings Jabodetabek harusnya sih bisa ya mengena ya, bisa kena sih, apalagi kalau seluruh Indonesia. Itu udah langsung sekali hajar 10.000 bakso sebulan ya? Sebulan. Kecil ya harusnya ya. Tunggu dulu, ini porsi atau bakso? Porsi. 10.000 porsi. Saya pengennya sih berapa cabang di outlet? Gak tahu. Saya pengennya di Sayap Suci dulu lah. Ya, tapi kan nggak tahu. Kurang banyak. Oh iya. Tapi Sayap Suci kan semuanya bisa masuk. Yang bawa anak masih bisa masuk, non alkohol kan. Betul. Ramai banget loh Sayap Suci itu. Ramai. Barusan saya ngopi di sana. Iya. Saya WA Andrew. Gue lagi ngopi nih di Sayap Suci. Dia bilang, wah mantap. Nanti sama Warren ya? Oh iya, gue bilang ntar sore, ntar pagi sama Warren. Dia tahu juga. Ribuan orang loh itu yang ke Sayap Suci tiap hari. Iya, betul. Waktu awalnya aja harus reserve kan? Iya. Nah, coba aja nanti. Harusnya sih achievable sih. Achievable sih. Makan bakso di Holy Wings. Wah itu keren juga, bisa jadi konten lagi tuh. Iya. Mungkin kalau yang baksonya agak susah yang di meja pendek ya. Tapi bakso gorengnya kayaknya bisa deh. Best seller saya loh itu bakso goreng. Bakso goreng ya. Sayang nggak bisa ke jajan bakso lagi. Istri saya paling demen. Oh iya. Oh pernah udahan? Udah. Dia suka makan bakso. Oke. Jadi ada bakso yang lebih bersih, lebih premium, AC, ya pasti lebih seneng lah. Konsisten rasanya. Sampai sama mama-mama sekolahan kan gitu. Iya. Tempat ngumpul. Oh keren. So, untuk bisa
menjual 10.000 bakso di Holy Wings menerapkan strategi apa supaya bisa kena? Saya utama tetap pasti lanjut konten. Lanjut konten. Paling nggak awareness harus tetap dijaga kan. Atletnya juga banyak. Saya rasa pasti bisa lah itu. Harusnya sih bisa. Pasti bisa. Harusnya sih bisa. Apalagi kalau kontennya lebih berani lagi, lebih agresif lagi. Iya, saya asal jangan konten Sarah aja loh. Iya, jangan itu. Lagi serem tuh. Coach Tom aja tesin masih boleh gratis gak di sini kalau nggak enak. Oh gitu ya. Iya. Boleh. Kita bikin konten ya sekalian ya. Oke. Mulai kapan jualan di Holy Wings? Itu ngikut Holy Wings. Tergantung mereka siapnya kapan. Oke. Tapi kalau produk sih ready ya. Produk ready ya. So Warren, jadi kalau mau kasih saran buat teman-teman di luar sana tentang 2025, apa yang Warren akan sarankan? 2025 nih kamu lihatnya gimana sih dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Sama aja. Nggak. Maksudnya sebetulnya marketnya ya begitu, ya polanya begitu. Terus terang saya kalau makroekonomi nggak ngerti. Nah, tapi kalau suasana daya beli masyarakat, tahun apapun pasti bisa sukses asal kita action. Sekarang ini kan banyak yang merasa saya ini beruntung banget. Yeah. Banyak yang nggak percaya kalau ini beneran kebetulan, hoki banget lah atau skenario segala macam. Too good to be true kan ini. Betul. Kan ya orang baru tahu dealnya sama Holy Wings. Orang nggak tahu loh, saya ini buka restoran sama Koendu juga loh ini. Nggak ada yang tahu tuh. Nggak ada yang tahu, baru kali ini kan saya spill. Dalam 1 bulan yang sama, ya nggak 1 bulan deh, satu dealnya di Januari, satunya di Februari. Tapi kan ini waktunya berdekatan. Saya deal sama Koendru, sama satunya sama grupnya Koendru, sama Holy Wings. Iya. Itu good to be true kan. Beruntung banget, hoki banget. Bener. Tapi orang nggak bisa hoki, saya nggak bisa hoki kalau saya nggak action. Awal saya hoki itu dimulai saat papa saya nyemplungin saya ke bisnis ini. Saya itu dulu anak yang manja, yang nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin dia udah capek juga, jadi dia kayak burung nendang anaknya dari sarang. Kamu ke Jakarta, papa bukain usaha dengan modal yang miliaran, udah seluruh tabungannya dia, masih ada utang juga padahal. Saya dikasih beban segitu besarnya, mungkin untuk mendewasakan saya. Terus kebetulan BBKA dibentuk. Saya buka bakso itu Koendru bikin BBKA. Koendru sama Mas Haris namanya. Iya. Tapi kalau saya nggak ngeklik link join BBKA, semua ini juga nggak akan terjadi. Jadi saya action. Linknya saya klik itu saya udah action. Saya aktif di grup, saya sharing apa pengalaman saya, itu juga saya action. Saya ngonten itu juga action. Ini kalau saya nggak ngonten di jajan bakso kayak gini, juga nggak akan seviral ini. Kalau nggak seviral ini, Holy Wings juga nggak bakal ngambil saya, ya kan? Benar. Saya dulu juga dari malu banget di depan kamera, takut dihujat, nggak berani ngapa-ngapain. Yang merubah saya juga kontennya Koendru sama kepepet keadaan. Pertama buka itu saya rugi ratusan juta. Lihat laporan keuangan rugi ratusan juta, sama lihat kontennya Koendru ngomong rasa takut itu di otak aja. Kalau kamu takut dihujat, itu cuma di otak aja. Selama kamu nggak mati, ya lakukan aja. Nah itu saya mulai action deh. Jadi kalau di scroll kontennya jajan bakso paling bawah, masih kelihatan konten saya pertama kali itu nginterview customer, jelek banget kontennya. Benar-benar kagok. Itu saya pertama kali muncul di kamera, tapi saya seneng, saya mengalahkan rasa takut saya. Itu saya action. Terus ya masih banyak lah action lainnya. Jadi intinya action. Kalau nggak action, keberuntungan nggak akan datang ke kamu, peluang nggak akan datang ke kamu. Nggak peduli tahunnya apapun, action bisa sukses. Keren. Teman-teman dengar tuh ya. Ini dari orang yang memulai bisnis, gagal,
lalu kemudian ternyata gagal itu nikmat, banyak belajar, dan bukannya terpuruk, malah booming ini. Ini malah booming, gila. Yang awalnya jualan 1 bulan berapa puluh ribu, kira-kira dapat 10.000 bakso. Nggak dapet lah. 10.000 nggak dapet deh. Sampai sekarang aja nggak dapet deh. Nggak kebayang ya, 6 bulan aja nggak kebayang. Sekarang itu pasti akan ada effort dari Holy Wings ya, pasti ada untuk memarketingkan, karena pasti yang namanya Holy Wings tuh nggak pernah melakukan sesuatu yang setengah-setengah. Setuju. Pasti luar biasa. Ya bayangin aja kalau Jajan Bakso dipromot sama Andrew, Ivan, Hotman Paris gitu ya, bikin konten, semuanya pada bikin konten, nggak mungkin nggak akan ada support. Dan saya melihatnya Holy Wings dan grup Holy Wings tidak melihat brand Jajan Bakso, melihatnya Warren-nya, melihat orangnya. Karena nggak mungkin brand, ya mereka dengan mudah membuat brand, mereka dengan mudah bisa aja Holy Wings Bakso, Holy Wings apa ya, Sayap Suci Bakso, mereka bisa aja bikin sendiri. Tapi yang nggak bisa digantikan adalah siapa di balik brand itu. Dan menurut saya dengan cara Warren membuat konten, dengan cara membuat produk, komitmennya, kualitasnya, itu kan proven, semua orang tahu, dan bisa dibilang ini hanya salah tempat aja. Betulan, kalau posisinya benar, tempatnya benar, lokasinya benar, pada di endorse oleh orang-orang yang tepat, Jajan Bakso harusnya menjadi satu brand seperti Sate Senayan, di mana sate itu yang awalnya pinggir jalan sekarang menjadi premium dan berada di tempat-tempat yang mahal. Bahkan ada yang lebih tinggi lagi dari Sate Senayan, Teh Sate. Itu lebih mahal lagi dari Sate Senayan. Jadi Jajan Bakso itu nasibnya akan seperti itu. Amin. Thank you teman-teman buat konten hari ini. Apa pelajarannya? Komen di bawah. Saya Tom MC Fle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.